Halo, sama siapa di mana? Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Friska. Saya berasal dari Bandung. Oh, selamat malam Rizka. Nama saya Sandi, berasal dari Tasikmalaya. Oke kakak, sekarang mohon maaf untuk kegiatannya apa nih kak? Aku kegiatannya itu mengundang podcast para tamu undangan dari berbagai wilayah yang ada di wilayah Tasikmalaya. Wah, sangat menarik ya kak. Kenapa aku jadi kayak gini? Suaranya. Kalau Teteh Friska ini apa nih? Kerjanya di mana? Kok bisa bicaranya kayak operator seperti itu? Suaranya lembut sekali. Oke kakak, izin menjawab ya. Iya. Kesibukan saat ini saya bekerja di suatu yayasan anak Kristen. Mhm. Dan apaan? Oke. Tapi ini lagi on air ya? Enggak live. Oh gitu. YouTube. Buat di YouTube. I'm sure. Record. Yeah, this is recording. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya nggak apa-apa kalau diupload ke YouTube. Ya nggak apa-apa, sharing aja. Soalnya aku pengen ngeliat wajahku kayak gimana. Oke. Asli Teh Friska itu dari Bandung. Aku dari Bandung. Sebenarnya campuran dari Papa Sumatera, Mama Jawa, dan aku teh lahirnya di Bandung. Jadi biasa nyari bahasa Sunda. Oh, lahirnya di Bandung tapi ada keturunan dari Sumatera dan Jawa. Nuhun, Akang. Kerjanya di mana Teh? Tadi itu di mana sih tadi tuh? Kerjanya di Yayasan Anakku. Jadi gimana maksudnya yayasan anak? Jadi kita sponsorin berapa ratus anak. Nah, satu anak itu punya satu sponsor dari sponsor luar negeri, dari negara-negara maju. Nah, aku tuh bagian administrasinya, administrasi keuangan gitu. Akang nama YouTube-nya apa? Radar Tasik Podcast. Ida nggak ngerti atau tulisin. Aduh, saya nggak bisa ngetik di sana, ketiknya Radar Tasik Podcast. Itu aja. Tinggal aja di-set aja di HP. Oke, aku cari bentar ya. Sok. Oh gitu. Terus itu pekerjaan sampingan atau apa yang Radar Podcast teh? Ini itu pekerjaan sampingan perusahaan. Oh gitu. Cabangnya dari perusahaan kita. Radar apa tadi teh? Radar Tasik Podcast. Ya udah tuh ya, semangat akangnya. Iya, jadi Teteh Friska ini nggak apa-apa kalau dimuat ke YouTube ya. Nggak apa-apa. Saya harus punya persetujuan soalnya. Kalau iya, kalau enggak. Itu tuh untuk apa sih fungsinya itu teh? Apa? Diupload ke YouTube teh buat apa? Kan kita itu punya program podcastnya itu podcast yang secara langsung, face to face, atau yang percakapan seperti ini di Ome, bukan hanya di Ome TV. Ngomongin apa? Ya tentang pertukaran culture sih. Kalau saya ketemu sama orang Itali, misal Romania atau Jerman atau dari daerah yang non Jawa Barat, nah kita ingin tahu pertukaran budayanya, misalnya makanannya, pariwisatanya, atau apapun lah yang berbeda dengan ada yang di kita. Karena Teteh Friska dari Bandung, jadi saya gambaran Bandungnya itu sudah ada dalam pikiran gitu kan. Kecuali soal pekerjaan itu boleh sharing lah. Oke. Tapi kalau Akang kan sering ketemu sama turis tuh, jadi ngomong pakai Bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Jadi suka juga sama kultur luar ya. Jadi kita ingin tahu lah bagaimana mereka apa namanya, culture mereka. Wow. Pertukaran budaya gitu. Melalui percakapan. Asik ya, ada semangat tuh ya Kang ya. Ya, jadi nggak apa-apa ini diupload. Oke, terima kasih Teh Friska. Mau dipublikasikan Instagramnya atau TikToknya atau Facebooknya atau Twitternya, tinggal diketik di sini. Enggak, nanti viral. Nggak apa-apa. Nggak. Nanti viral.
Teh Priska itu dulunya pernah menjadi semacam operator, kok bisa ngomongnya kayak gitu? Kemampuannya punya kemampuan bicara seperti itu? Dulu tuh enggak sih, emang dari dulu tuh suka public speaking gitu, tapi udah lama nggak diasah. Terus kebetulan waktu itu pernah juga basicnya jadi apa ya, jadi marketing di telepon gitu. Tapi sebelum masuk ke perbankan itu emang suka public speaking. Tapi makin sekarang makin kesini tuh jarang banget diasah. Jadi terbiasa nyarios karena itulah. Tapi dulu tuh bagus. Dulu bisa berarti ya. Ya, Mantan semacam apa? Public speaker ya. Enggak juga sih. Komunikator ya. Ya. Sebenarnya basicnya pinginnya itu, tapi nggak pernah kesampaian. Ya udah. Padahal bisa loh. Kalau misalnya diasah bikin konten di YouTube misalnya. Ya tapi nggak tahu mulainya dari mana, Kang. Aku manggilnya Kang ya. Iya. Aku nggak tahu mulainya dari mana ya, karena kan belum ada passion buat apa ya, entertain. Itu maksudnya entertain kan, influence gitu kan. Kalau YouTube, nah aku nggak tahu jalan-jalannya teh. Kalau Teh Priska suka baca novel nggak? Suka artikel sih. Artikel atau novel, nah ini karena punya kemampuan berkomunikasi seperti itu. Saya menyarankan Teteh kalau punya TikTok atau punya YouTube Short, membaca misalnya potongan-potongan cerita dari sebuah film. Tapi kan gambarnya tidak Teteh, atau gambar Tetehnya kotak kecil, terus ada slide film-filmnya atau video-video filmnya. Ya, itu cocok buat Teteh kalau misalnya Teteh malu untuk berada di depan layar secara utuh, maka video film dengan bahasa tutur Teteh itu akan keren. Yakin saya. Coba aja, itu kan bisa jadi sampingan ya. Di hari-hari libur kerja lah katakanlah. Terus kan suka juga ya. Suka apa? Iya, maksudnya suka maksudnya kan dari kalau YouTube itu kan maksudnya dari basicnya aku bisa ngomong gitu. Iya betul. Itu kan langsung bisa apa sih Akang mah? Iya, Teteh punya kemampuan itu, tinggal diasah, manfaatkan uploadnya ke YouTube Short atau ke TikTok atau ke Reels Instagram. Nanti akan ada feedback. Karena Teteh punya kekuatan di suara yang lembut dan bulat, cocok untuk operator. Saya masih banyak menemukan di TikTok yang suaranya pas-pasan tapi viral. Nggak boleh gitu, Kak. Nggak, maksudnya bukan nggak boleh gitu. Jadi artinya kalau orang yang suaranya pas-pasan aja bisa menarik seperti itu, apalagi Teteh gitu. Bukan mereka jelek gitu kan, daya tarik itu tidak bergantung pada bagusnya atau tidaknya, tapi pada karakternya. Tapi bingung cari followersnya gitu loh, karena kan aku awam. Jadi jangan dicari followers itu. Gimana sih? Jadi membuat konten aja yang bagus, yang menarik. Nanti TikTok akan membantu atau YouTube akan membantu share konten Teteh gitu. Gak usah nyuruh, ayo subscribe, gak usah. Konten aja langsung. Bikin konten yang bagus. Paling tinggal ditambahin ininya Teh tagar gitu. Oh, tagar. Kalau filmnya misalnya film Walking Dead atau film yang Korea. Tadi suka film-film Korea? Enggak. Western aku mah. Western misalnya, film-film western. Iya. Aku ngerti. Jadi kayak kalau di TikTok, di Instagram, aku nggak. Nah itu tuh kayak ngereka ulang cerita. Ya, reka ulang cerita. Gitu ya. Diringkas menjadi 1 menit. Jadi 1 menit per adegan gitu. Cocok deh. Keren kalau misalnya asal konsisten aja. Kalau kemampuannya 1 minggu 1, lakukanlah 1 minggu 1. Oke. Kalau 1 minggu 2, 1 minggu 2. Gitu aja tuh. Kalau Teteh buat saya tipsnya apa? Dari pengalaman kerja Teteh.
Tips dari pengalaman kerja aku. Tips kayak gimana nih? Apa? Kan teteh basicnya tuh menjadi apa tadi tuh? Staf apa teh? Administrasi untuk membantu anak-anak yang jadi sebenarnya di yayasan saya tuh jadi di yayasan saya tuh memperhatikan anak-anak keluar dari tingkat kemiskinan. Di kota Bandung atau di mana wilayahnya? Saya maksudnya ke daerah Cimahi. Oh, Cimahi. Tadi kan dibilang satu anak itu punya satu sponsor. Nah, sebenarnya kalau di yayasan saya itu kan ada 270 anak kurang lebih. 270 anak ini punya satu sponsor, di mana satu sponsor itu kan pasti transfernya itu kan beda-beda kan. $US gitu. Nah, nanti kita akumulasiin gimana caranya si anak itu dapat haknya setara. Kita nggak beda-bedain karena kan mungkin ada satu anak yang dapatnya sedikit nih dari sponsor, ada yang dapat dari sponsornya besar gitu. Nah, kita tuh perhatiin gimana caranya biar sama setara tapi tidak berbentuk uang, dengan kegiatan anak, kegiatan anak, sembako kayak gitu-gitu. Oh, kayak gitu. Sekarang apakah ada fokus ke, kan lagi ramai-ramai itu stunting di Ciburu? Lagi ke arah sana nggak programnya? Belum. Kalau atau masih menjalankan program rutinitas? Iya, rutinitas. Mungkin nanti bisa di stuntingnya bisa ditambahin sih. Gitu. Itu bulanan berarti? Iya, bulanan. Jadi tapi anak tuh kita kan perhatiinnya ada beberapa aspeknya kayak sosial emosionalnya si anak gitu. Karena si anak tuh nanti ada datang ke kegiatan, ke dalam kegiatan itu maksudnya si anak itu nggak tinggal di kita kan kantor. Si anak itu datang pulang sekolah dan kita kan perhatiin pendidikan anak. Pulang dari sekolah dari jam 3 sampai 4 anak tuh dapat pembelajaran dari kita, dapat mentornya. Pulang terus kita perhatiin juga gizi anaknya. Ya pokoknya kita perhatiin beberapa anak gimana si anak itu lulus dari yayasan ini tuh bisa mendapatkan pekerjaan atau kuliah yang layak buat si anak. Begitu, Kak. Sampai kuliah? Sampai kuliah. Gimana anaknya sih, gimana ketentuan anaknya. Jadi rata-rata pokoknya si anak itu ya terbebas dari tingkat kemiskinan. Ya, itu mereka itu yatim piatu atau tidak harus yatim piatu tapi dari kalangan bawah? Kita nggak utamain, kita nggak fokusin sama anak yang yatim piatu atau yatim atau yang piatu, tapi keluarga yang lengkap kurang mampu. Iya, tapi lebih kurang mampu karena kita punya list, punya standar lah gimana anak bisa masuk. Gitu. Ini udah lama teh? Saya bekerja sudah 2 tahun. 2 tahun. Kalau yayasan tetehnya udah lama? Dari tahun 2014. Oh, 2015. Sebenarnya saya nggak bisa promosiin gitu karena kan ini lumayan privacy ya. Oh iya. Yayasan. Ya nggak apa-apa. Internasional. Oh, internasional. Oh, tapi ada gambarannya, Kak. Jadi internasional yang punya cabang di sini. Jadi ada beberapa cabang di Indonesia. Kebetulan saya kerjanya di Bandung. Cabang yang di Bandung. Teteh berarti pintar bahasa Inggris ya? Yeah, of course. Let's see conversation with English language because so many. It's very cool. I don't speak English very well. I'm little. It's because so many people from sponsor itu kayak using English. Dan jadi aku sedikit mengerti karena si anak itu alat komunikasi anak dan sponsor itu nggak boleh pakai komunikasi sosial media, itu nggak boleh. Jadi ada surat rutin yang dikirim dari si yayasan utama ini. Itu tuh jadi alat komunikasinya surat menyurat. Alat komunikasi surat menyurat elektronik atau berbentuk kertas? Berbentuk kertas. Jadi si anak-anak tuh berbentuk kertas, nanti nulis hello mister, dan anak tuh nggak boleh, identitasnya nggak boleh dikasih tahu. Kayak perumpamaan akang. No. Halo.